Mas Wahyu sering mengatakan bahwa apa yang terjadi di dalam hidup kita, termasuk masalah, itu berawal dari pola pikir kita ya Mas ya. Ya, tentunya semua memang berawal dari pikiran kan Mas ya. Berasal dari sana kemudian kita jadi salah melangkah dan akhirnya ya kita jadi punya masalah, apapun masalahnya ya. Iya betul ya Mas, karena kita kurang bersyukur juga dan memaksakan dan juga kurang hati-hati ya Mas dalam segala hal. Ketika kita punya masalah, pasti yang ada di pikiran adalah gimana caranya biar kita keluar dari masalah ya Mas ya. Tapi untuk orang yang mungkin nggak paham ya caranya ya, pasti akan kebingungan Mas ya untuk bangkit. Malah terpuruk malah ya, Nah, malah semakin iya, terpuruk. malah semakin terpuruk. Ya. Bingung, justru ada lagi masalah yang datang. Ya. Nah, ini kalau menurut Mas Wahyu, gimana sih Mas caranya untuk bangkit atau keluar dari masalah yang kita alami? Ya. Yang jelas kita bicara tentang hidup ya Mas, kita ini nggak bisa lepas dari masalah apapun itu. Bicara besar kecilnya tentu relatif. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita itu sebetulnya ya memang adalah hasil dari apa yang ada di dalam pikiran kita. Artinya kita menjalankan hidup kita ini semua berasal ya dari diri kita sendiri. Jadi kalau kita lagi punya masalah, mau itu masalah keuangan, mau itu masalah rumah tangga, pekerjaan, usaha, semuanya dari kita. Ya, saya sering katakan, ayo coba teman-teman, dulur-dulur semuanya ini perbesar rasa syukurmu. Utamakan, besarkan rasa syukurmu dalam segala hal. Supaya kamu jadi bisa menjalani hidup ini dengan seimbang gitu Mas saja. Artinya apa? Tidak mengedepankan apa yang ada di pikiranmu saja. Pikiran ini juga penting Mas Yahya. Tapi ini harus dikontrol gitu loh maksud saya. Dikontrol oleh hati kita. Supaya bisa berjalan selaras, jadi kita nggak terjebak di sana. Kemudian bicara tentang masalah hidup yang kita jalani, apapun itu, saya juga sering katakan bahwa jangan dianggap seolah-olah masalah itu adalah sesuatu hal yang bisa membunuh kita. Ada banyak masalah yang sejatinya justru bisa membuat kita semakin kuat, bisa membuat kita semakin hidup, ya, bisa membuat kita justru semakin hebat. Karena apa? Karena kita mampu mengambil hikmah atau poin dari setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Pelajaran-pelajaran yang kita hadapi. Jadi pelajaran hidup ini sebetulnya pertanyaannya dari kita, jawabannya juga dari kita, Mas Yahya. Jadi yang memberi pertanyaan kita, yang menjawab kita sendiri. Contoh, kita butuh uang. Sebetulnya yang butuh uang siapa tuh Mas Yahya? Kita ya, kita sendiri. Katakanlah aku butuh uang. Aku butuh uang. Artinya aku menuntut harus ada uang. Nah kemudian yang memberikan jawaban yang harus mencari uang siapa? Ya aku sendiri. Sama halnya aku butuh makan. Yang harus memberi makan terhadap diriku ya aku sendiri, kan begitu. Nah ini kalau mau dijabarkan luas dalam segala hal. Dalam segala hal. Ya, nah kalau kita sadar akan hal itu artinya Tuhan tidak pernah memberikan ujian Mas Yahya, tidak pernah memberikan cobaan, tapi semua sudah tersedia. Yang mengatakan ini cobaan, ujian itu ya kita ini Mas Yahya. Yang mengatakan ini masalah berat atau ringan ya kita ini yang menjalani hidup. Artinya kalau tidak kepingin kita punya banyak masalah, atau mungkin kalau kita ingin masalah kita bisa cepat selesai, yang balik lagi semua tergantung kita. Kan begitu Mas Yahya. Kemudian Mas Yahya, untuk teman-teman ya, untuk dulur-dulur semuanya yang mungkin saat ini sudah terjatuh atau ada masalah di dalam hidupnya. Apapun masalah yang dihadapi. Masalah hutang piutang, masalah keuangannya ya, mungkin lagi benar-benar di posisi yang minus. Kemudian masalah rumah tangga mungkin ya, masalah di pekerjaan atau di usahanya, apapun lah masalah yang dihadapi oleh teman-teman semua. Kalau teman-teman ingin bisa keluar dari masalah-masalah itu, ingin bangkit dari masalah-masalah itu, yang pertama kita harus yakin di dalam diri kita. Nah, cara meyakinkan diri kita atau cara menguatkan keyakinan yang ada di dalam diri kita adalah kita belajar dulu tentang hidup kita. Ya. Coba, ini sederhana saja. Coba sih teman-teman ingat
ketika teman-teman lahir di dunia ini atau diberikan kehidupan sehingga kita sadar, oh aku hidup gitu. Coba sih diingat-ingat, waktu pertama kali lahir di dunia, kita itu bisa apa, dan kita itu membawa apa atau punya apa. Kira-kira bisa apa dan punya apa Mas Yahya ketika Mas Yahya pertama kali dilahirkan? Nggak punya apa-apa, nggak bawa apa-apa, kan nggak bisa apa-apa ya. Gak bisa apa-apa, ya nggak bawa apa-apa dan nggak punya apa-apa, betul nggak? Betul. Nah, pertanyaan saya, kalau kita sudah diberikan yang namanya hidup ini, nanti larinya kita kemana Mas Yahya? Ya mati ujungnya ya. Finishnya adalah kematian. Nah, kemudian saya tanya lagi, apakah kematian itu bisa diukur dari usia Mas Yahya sehingga kita tahu kapan kita akan mati? Nggak bisa diukur dari itu ya. Bisa diukur dari sehat atau sakitnya kita? Kadang sehat tiba-tiba mati ya. Bisa diukur dari punya masalah atau tidak di dalam hidupnya? Nggak bisa. Bisa jadi yang nggak punya masalah tiba-tiba mati. Begitu ya kurang lebihnya Mas Iya. Yahya. Nah, artinya apa? Kematian ini adalah kodrat yang pasti. Tapi kita sama-sama nggak pernah tahu datangnya kapan. Nah, pertanyaannya kita perdalam lagi. Kalau tadi kita lahir nggak bisa apa-apa dan nggak bawa apa-apa, kira-kira nanti kalau mati bisa apa dan bawa apa Mas Yahya? Nggak bawa apa-apa dan kita sudah nggak bisa apa-apa. Sama ndak antara pertama kali kita diberikan hidup dan nanti ketika kita diberikan kematian itu tadi? Sama Mas Wahyu. Dua hal yang pasti. Untuk apa Mas Wahyu sampaikan ini? Supaya teman-teman, dulur-dulur semua yang mungkin saat ini lagi di situasi yang bersusah payah, lagi banyak masalah, rumah tangganya, keluarganya, dimusuhi oleh sanak saudara bahkan, dijauhi oleh teman, lagi punya banyak hutang. Saya pastikan, saya yakini, seyakin-yakinnya, bahwa tidak ada satupun manusia di muka bumi ini untuk yang berpikir waras dan jiwanya juga waras, bahwa dia ingin menjalani hidup itu susah. Pasti tidak ada. Betul tidak Mas Yahya? Betul. Tidak ada. Tidak ada orang pingin ruwet, punya hutang banyak, tidak ada. Tidak ada orang kepingin sakit, tidak ada. Tidak ada orang kepingin bercerai, tidak ada. Untuk yang pikiran dan jiwanya waras. Tetapi kalau kita sudah terlanjur terjatuh di masalah-masalah itu tadi, yakin bahwa kalau tadi lahir tidak bisa apa-apa dan tidak bawa apa-apa, nanti mati juga tidak bawa apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Untuk apa kita takut? Mumpung masih diberikan kehidupan, ayo bangkitlah dari keterpurukanmu. Selesaikan masalahmu satu persatu. Jangan malu, jangan takut, jangan bingung. Apapun risikonya dihadapi satu persatu. Mungkin ini terdengar mudah tapi berat untuk dijalankan. Tapi saya harap teman-teman semuanya bisa berpikir dengan luas, dengan jernih. Apa iya kalau teman-teman terjebak di ketakutan, kebingungan, kesedihan, susah, sampai nangis darah sekalipun, ya, bahkan sampai bunuh diri sekalipun, apakah terus kemudian masalah yang terjadi ini bisa selesai? Nggak bisa. Gak bisa. Bahkan bisa jadi lebih parah, betul enggak? Betul Mas. Makanya, jangan pernah takut, nggak usah malu, ngapain? Ditagih orang ya memang punya hutang ya sudah, nggak apa-apa. Disampaikan apa adanya. Kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan ya bersyukur. Kalaupun nggak bisa harus diambil jalur hukum dan kita harus dihukum, nggak jadi masalah. Kalau memang itu yang terbaik. Tapi ambil pelajarannya dari masalah-masalah yang sudah hadir di dalam hidup kita. Ke depan kita harus jadi lebih baik. Nggak ada yang nggak bisa. Hari ini kita nggak punya apa-apa, bisa jadi besok kita punya segalanya. Hari ini mungkin kita di posisi yang paling hina, bisa jadi besok kita jadi orang yang paling dimuliakan. Dan kalaupun hari ini kita di posisi orang yang benar-benar lagi terpuruk dalam segala hal, bisa jadi besok kita justru bisa membantu banyak orang di sekitar kita. Artinya apa? Ayo, sadar
bahwa apapun yang kita jalani ini semuanya karena kesalahan kita, karena kekurangan kita, karena ketidakhati-hatian kita. Artinya apa? Kalau kita sadar akan hal itu, berarti masalah ini bisa terjadi karena kita. Dan masalah ini bisa selesai juga karena kita. Satu persatu. Tidak ada yang tidak bisa. Berproses Mas Yahya. Tidak ada yang tidak bisa. Kita harus coba belajar dari Pak Tani, teman-teman. Dulur-dulur semua. Belajarlah dari petani. Pak Tani itu menanam sayuran, menanam buah-buahan. Dari biji, bayangkan. Dari biji. Yang dia tidak tahu itu nanti tumbuh atau enggak. Tapi dia yakin. Ditanamlah itu. Dirawat dengan sepenuh jiwa, sepenuh hati. Dengan sepenuh tenaga dan pikirannya. Tanpa dia juga tahu. Kira-kira nanti hasilnya ini bagus atau tidak. Belum lagi. Kalaupun hasilnya bagus, dia juga belum tahu. Nanti kalau panen ini harganya pas lagi mahal atau enggak. Betul enggak Mas Yahya? Betul Mas. Tapi Pak Tani dengan setia merawat apa yang dia tanam ini tadi. Oh, ada kalanya dia, waduh, hancur dimakan hama. Ada kalanya tanamannya subur luar biasa. Tapi waktu panen harganya murah Mas Yahya. Enggak setimpal dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Itu banyak sekali. Tapi dia terus bekerja keras, terus berupaya di sana. Nah, kenapa kita tidak mencontoh juga perjuangan itu? Semua berproses. Tidak ada yang instan, teman-teman. Yang instan itu hanya keajaiban atau mukjizat. Ya, tetapi itu kan bonus. Bonus dari jerih payah. Nah, kita bicara yang realistis saja, tentu kita harus berproses. Mau menanam ya dari kecil, kita rawat sampai jadi besar. Sama halnya dengan kehidupan kita. Jadi kalau teman-teman kepingin bangkit dari keterpurukannya, apapun masalah yang saat ini lagi dihadapi, yakin. Gunakan dua sumber kehidupan yang ada di dalam dirimu. Apa aja sumbernya? Yang satu bersifat gaib, yaitu roh kehidupan dari Tuhan, ada di dalam diri kita. Secara sederhana saya sering katakan, ada di dalam hatimu. Jadi yakini dan imani. Imani kepada siapa? Ya kepada Tuhan yang kita imani. Bahwasanya Tuhan sudah menyediakan semuanya. Artinya apa? Tidak ada yang tidak bisa di sini. Tapi itu sebatas keyakinan, sebatas iman. Baru 50%. Dan jangan lupa ada yang satunya lagi. Yang bersifat fakta. Yang 50% juga. Jadi 50% gaib, 50% fakta. Ada di mana? Ada di otak. Yakini di dalam iman, di dalam hatimu. Bahwa semuanya bisa kamu selesaikan. Berproses, tidak usah dipikir. Selebihnya, jalankan pikiranmu. Oh, kalau masalah rumah tangga dicari benang merahnya di mana? Karena apa kok aku jadi berantem dengan pasanganku? Oh, karena ini. Aku harus berjuang. Dua-duanya duduk bareng diselesaikan. Kalau memang tidak ketemu, bisa jadi yang terbaik memang harus berpisah. Karena tidak melulu bahwa yang terbaik itu harus selalu bersatu. Belum tentu juga. Tapi tetap kita upayakan. Nah, kemudian masalah hutang juga demikian. Kita urai satu persatu. Mana dulu, oh sumbernya dari sini. Ternyata pendapatanku minus. Ya berarti bagaimana pendapatannya bisa bertambah. Kita cari. Nah, pengeluarannya jangan sampai lebih besar. Kita tekan. Dan jangan sampai gali lubang, tutup lubang untuk menyelesaikan hutang piutangnya. Demikian juga dengan masalah-masalah yang lain. Ya, mungkin saya juga bukan orang yang sempurna dalam segala hal, tetapi kita sama-sama belajar saja. Mungkin saya hanya bisa memberikan masukan, nasihat kepada teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Ayo bangkit dari keterpurukan. Saya doakan semuanya yang terbaik untuk teman-teman. Apapun agamanya, apapun keyakinannya, apapun latar belakang di antara kita, ya, tidak ada manusia yang sempurna. Mau suku bangsa apa, berbudaya apa, warna kulitnya apa, tidak penting itu semua. Tapi ingat, sumber kehidupan kita berasal daripada Sang Pencipta. Mudah-mudahan teman-teman bisa segera, ya, yang mungkin sakit, sembuh dari sakit penyakitnya, yakin, dan harus berusaha untuk berobat itu tadi, merawat supaya sehat kembali. Yang lagi punya utang bisa segera lunas.
yang kemudian lagi ada masalah dengan rumah tangga, dengan keluarganya, ayo diselesaikan satu persatu. Yakin dengan iman kita dan kita jalankan apa yang ada di pikiran kita dengan benar. Mudah-mudahan semuanya bisa terselesaikan dengan baik.